Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa bertemu di pembelajaran fisika. Untuk hari ini kita masih melanjutkan materi yang sebelumnya di bab usaha dan energi. Jika sebelumnya kita belajar tentang apa itu usaha, hari ini kita akan belajar tentang energi itu sendiri. Jadi masih berkesinambungan. Oke, nah tadi bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, let's begin. Nah, untuk energi sendiri, kita awali pembelajaran kita hari ini dengan pengertian dari energi itu sendiri. Nah, teman-teman, energi itu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi kita bisa mengangkat bangku, kita bisa berjalan, kita bisa bekerja. Itu wasilahnya karena ada apa? Karena ada energi. Kalau tidak ada energi, wasilahnya kita tidak akan bisa beraktivitas seperti biasa. Bentuk energi itu banyak banget, teman-teman. Di antaranya mungkin yang akan kita pelajari lebih dalam pada pertemuan kali ini yaitu tentang energi potensial gravitasi, energi kinetik, dan juga energi potensial pegas. Nah, teman-teman, satuan dari energi itu sendiri, mau energi apapun itu, biasanya satuannya adalah joule. Kenapa joule? Karena menghargai dari penemu dari energi itu sendiri yaitu James Prescott Joule. Oke, next. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar hubungan antara usaha dan energi kinetik. Nah, di kelas berapa ya? Di kelas 10, di kelas 7 SMP, teman-teman itu dulu pernah harusnya sudah bertemu ya dengan si energi kinetik itu sendiri. Nah, energi kinetik itu energi yang seperti apa sih? Nah, oke, kita ulang dulu, takutnya teman-teman lupa. Teman-teman, energi kinetik itu adalah energi yang ada ketika benda tersebut memiliki kecepatan. Ya, jadi kalau tidak memiliki kecepatan, dia tidak akan memiliki energi kinetik gitu. Nah, apa sih hubungan antara usaha dan energi kinetik? Nah, teman-teman, hubungan usaha dan energi kinetik, usaha itu ternyata merupakan perubahan energi kinetik. Kalau misalnya asalnya benda diam, energi kinetiknya 0, kemudian bendanya bergerak, otomatis dia punya energi kinetik, berarti ada perubahan energi kinetik, sedangkan benda bergerak itu harus punya energi gitu ya. Melakukan usaha ketika benda bergerak, maka ternyata betul hubungannya usaha merupakan perubahan energi. Atau boleh energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Kita pernah belajar bahwa rumus dari energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Berarti kalau misalnya energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal adalah setengah mv kuadrat akhir gitu kan, dikurangi setengah mv kuadrat awal, seperti itu. Atau misalnya secara secara definisinya bisa kita artikan energi kinetik atau usaha itu usaha yang dilakukan pada suatu benda ternyata akan mengakibatkan perubahan energi kinetik dari benda tersebut. Itu kalau secara definisinya. Nah, untuk catatannya takutnya teman-teman lupa, kita ketahui bahwa M di sini adalah simbol untuk massa, satuannya kilogram, V itu simbol untuk kecepatan, satuannya meter per sekon. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan belajar hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi. Ketika SMP, ketika teman-teman kelas 7, kelas 1 mungkin ya, kelas 1 teman-teman harusnya sudah mengenal apa sih energi potensial gravitasi itu. Nah, teman-teman, energi potensial gravitasi itu akan ada ketika benda tersebut mempunyai ketinggian. Jadi tidak akan memiliki energi potensial ketika benda tersebut mempunyai ketinggian gitu. Jadi kuncinya apa? Ketinggian. Nah, apa sih hubungan antara usaha dan energi potensial gravitasi itu? Teman-teman, hubungan antara usaha dan energi potensial itu secara matematis dapat dirumuskan bahwa usaha merupakan perubahan dari energi potensial. Gitu ya. Jadi
kalau misalnya awalnya benda itu diam di permukaan bumi, kemudian kita pindahkan menjadi menjadi punya ketinggian gitu, misalnya 2 meter, 3 meter. Nah, berarti ada perubahan energi potensial. Nah, berpindah itu yang disebut si benda melakukan usaha. Makanya ada hubungannya, usaha merupakan perubahan energi potensial atau energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Berarti ini tipe nih, harusnya MGH2 dikurangi MGH1. Itu ya. Usaha merupakan perubahan energi potensial. Di sini ada keterangannya. M itu simbol untuk massa, satuannya kilogram. G itu simbol untuk percepatan gravitasi. Dan H itu simbol untuk ketinggian. Oke, next. Nah, kemudian teman-teman, ada juga hubungan antara usaha dan energi potensial pegas. Jadi teman-teman, energi potensial itu ada dua, gitu ya, dibagi menjadi dua. Ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial pegas. Nah, bedanya kalau misalnya energi potensial gravitasi kuncinya apa? Ketinggian. Kalau energi potensial pegas ya of course dia tentunya ada di pegas gitu ya, dan si energi potensial pegas itu akan ada ketika si pegasnya mengalami pertambahan panjang. Apa sih contoh pegas? Kalau pegas kan dia bisa memanjang dan memendek gitu kan. Nah, ketika misalnya si pegas memanjang atau memendek, maka di sanalah terjadi energi potensial. Nah, hubungannya teman-teman, hubungan antara usaha dan energi potensial itu, usaha merupakan perubahan energi potensial pegas. Untuk keterangannya, K itu merupakan konstanta pegas. Jadi teman-teman, setiap pegas itu kita sudah belajar, harusnya udah belajar gitu ya, bahwa setiap pegas itu punya kekuatan masing-masing gitu untuk untuk melebar ataupun menyempit. Beda loh pegas motor sama pegas spring bed gitu kan. Kebayang kalau pegas motor pakai pegas spring bed, gimana kalau misalnya ada apa? Ada polisi tidur gitu. Kalau misalnya pakai pegas spring bed, kebayang apa sih? Pantulannya sangat tinggi gitu. Takutnya kan ketika misalnya teman-teman mantulnya terlalu tinggi, motornya udah kemana, teman-teman baru jatuh gitu. Makanya setiap pegas tuh punya konstantanya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing, tergantung di mana dia digunakan gitu kan. Kayak itu. Kemudian X itu apa sih? X di sini teman-teman pertambahan panjang pegas. Lebih tepatnya sih bukan pertambahan harusnya ya, perubahan panjang pegas. Karena tidak selalu X di sini bertambah, bisa juga berkurang. Tergantung apakah kita merenggangkannya atau bahkan menyempitkannya, gitu ya. Jadi lebih tepatnya di sini perubahan panjang pegas. Next. Oke, sebelum kita lanjut ke gaya konservatif dan non-konservatif, mungkin si videonya akan Ana lanjutkan di materinya akan Ana lanjutkan di video selanjutnya. Oke?